Hari ini kita masih membahas berita terupdate tentang kasus Brigadir J, di mana Ferdy Sambo bisa bebas dari dakwaan pembunuhan Brigadir J. Albertina Ho ungkap hal ini. Namun sebelumnya, subscribe dulu channel ini dan simak baik-baik beritanya. Hakim nonaktif Albertina Ho menyoroti permintaan kuasa hukum Ferdy Sambo. Arman Hanis meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membebaskan Ferdy Sambo dari segala dakwaan ketika persidangan berlangsung. Secara tegas, ia menyebut bahwa mantan Kadif Propam Polri itu miliki peluang kecil untuk bisa bebas dari dakwaan pembunuhan terhadap sang ajudan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal ini karena Ferdy Sambo diketahui sebagai pelaku yang juga memerintahkan anak buahnya untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Menurut Albertina Ho, dalam teori hukum pidana, seseorang yang menyuruh melakukan tindak pidana adalah pelaku, meskipun diketahui orang itu tak berbuat apa-apa. Namun, sebaliknya bahwa pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana atas dasar perintah atau desakan orang lain bisa dipertimbangkan untuk tidak dipidana. Jadi dengan teori seperti ini, maka hukum pidana mengatur bahwa otak pelaku tidak mungkin tidak dihukum, ujar Albertina saat berbincang dengan Rossi, dikutip dari Kompas TV, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Justru yang melakukan itu, pembunuhan, yang dipidana. Tapi untuk orang yang melakukan tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu atas dasar apa, tambahnya. Lebih lanjut, Albertina meyakini seluruh peran para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J akan terkuak di pengadilan. Seluruh keterangan saksi akan diuji untuk mengungkap siapa pelaku utama atau aktor perencanaan pembunuhan hingga eksekutor penembak Brigadir J. Dalam pengalamannya, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan BAP akan berbeda di persidangan, saat jaksa, hakim atau tim pengacara melakukan pemeriksaan. Di sana jugalah sejumlah fakta dan peran para terdakwa dalam pembunuhan Brigadir J akan terbuka. Untuk menggali fakta tersebut, hakim tidak akan berpegangan satu alat bukti yakni keterangan saksi, melainkan akan melihat bukti-bukti lainnya, semisal hasil forensik atau visum, keterangan ahli, bukti petunjuk. Di sisi lain, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo, kerap membawa buku catatan berwarna hitam setiap saat. Buku catatan hitam itu pun menjadi sorotan publik. Buku catatan hitam itu mulai terlihat saat Sambo menjalani sidang kode etik dan saat dilimpahkan ke jaksa. Saat itu, pengacara Sambo, Arman Hanis, mengatakan buku hitam itu adalah catatan Sambo. Arman saat itu mengaku tak tahu isi buku catatan itu. Isinya saya nggak tahu pastinya, kata Arman. Pengacara Ferdy Sambo lainnya, Rasamala Aritonang, mengatakan Ferdy Sambo siap memberikan informasi penting yang ada dalam buku tersebut. Buku itu diketahui berisi catatan pribadi Sambo. Kalau ada kebutuhan bahwa beliau harus menyampaikan informasi, catatan apapun yang dianggap penting untuk melakukan perbaikan tersebut, selagi beliau bisa memberikannya dan ada akses untuk itu, beliau bersedia untuk melakukannya, kata Rasamala kepada wartawan. Rasamala menjelaskan isi buku hitam itu merupakan catatan pribadi Ferdy Sambo terkait kegiatan sejak menjadi Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hingga Kepala Divisi Propam Polri. Menurutnya, Ferdy Sambo rajin mencatat setiap aktivitas semenjak jadi anggota Polri. Saya beberapa kali ketemu beliau, buku hitam itu selalu dibawa. Pak Sambo punya pengalaman cukup panjang. Beliau pernah menjadi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim, Dirtipidum Bareskrim sampai Kadif Propam, jelas Rasamala. Meski demikian, Rasamala mengaku tidak melihat secara spesifik isi buku hitam Ferdy Sambo sehingga tak bisa membuat asumsi. Hanya, dia menilai, jika ada informasi penting di dalam buku hitam tersebut, hal itu bisa saja disampaikan. Saya pikir beliau terlepas dari persoalan pidana yang dihadapi. Beliau ada kecintaan terhadap institusinya di kepolisian. Saya pikir itu disampaikan beberapa kali oleh beliau, ujar Rasamala. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel Apinfo.